Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya Lara Jingga. Yang pastinya pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terhangat di Provinsi Jambi. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Kanwil BPN Provinsi Jambi dengan Bapak Abdul Ghani. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Ya, mungkin Bapak bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore pemirsa BTV. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Saya pejabat fungsional di Kanwil BPN Provinsi Jambi sebagai penata pertanahan muda selaku koordinator substansi penetapan hak tanah dan ruang. Gitu. Baik Bapak, pada sore hari ini tentunya akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Dan langsung saja untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Apa saja syarat, ketentuan, dan prosedur dari pembuatan hak guna usaha? Terima kasih Mbak Lara Jingga. Itu sekarang dengan ketentuan yang baru yang merupakan turunan dari UCK, yang di tatanan permen sudah mengatur tentang masalah hal tersebut, yaitu dalam lampirannya itu dijelaskan secara rinci apa-apa saja syarat untuk penerbitan HGU. Namun dalam kesempatan ini saya coba juga menyampaikan gambaran umum tentang syarat-syarat tersebut, antara lain tentunya yang melakukan permohonan HGU itu biasanya ini badan hukum ya. Badan hukum itu tentunya dalam mereka untuk mengajukan HGU, statusnya juga kita harus tahu, itu dibuktikan dengan tanda daftar perusahaan. Dalam hal ini harus memiliki NIP ya, nomor induk berusaha. Terus untuk badan usaha dalam memperoleh tanahnya itu harus melalui mekanisme tersebut KKPR, yaitu kesesuaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kalau dulu terkenal dengan nama familiar, orang menyebutnya dengan izin lokasi. Jadi setiap perusahaan dalam memperoleh tanahnya harus mendapatkan izin lokasi terlebih dahulu. Jadi izin lokasi tersebut merupakan kapasitas di mana perusahaan dalam memperoleh tanahnya. Dulu izin lokasi itu sebagai izin perolehan tanah. KKPR ini sekarang selain sebagai izin perolehan tanah juga merupakan izin pemanfaatan tanah. Nah, dimulai dari itu mengantongi KKPR, terus nanti calon pemohon HGU itu kan mendapatkan zona perolehan tanahnya sesuai yang diberikan oleh instansi yang berwenang atas hal itu, dalam hal ini Pemda. Setelah KKPR ada izin-izin lainnya. Mungkin yang saya lebih penekanan kepada hal yang lebih prinsip ya, yaitu tentang masalah izin usaha perkebunan. Izin usaha perkebunan. Di sini setelah mendapatkan izin usaha perkebunan, inilah dimulai para calon mungkin yang nanti akan memohonkan HGU ini sudah bisa memanfaatkan tanahnya dengan izin usaha perkebunan. Terus juga tentunya lokasi yang akan dimohonkan juga berada di luar kawasan hutan. Itu nanti ada rekomendasi dari dinas kehutanan. Terus juga tidak ada tumpang tindih izin tambang yang dikeluarkan oleh SDM. Terus juga kaitannya dengan KPR tentunya sudah sesuai dengan tata ruang wilayah ya. Artinya di sini area yang dimohonkan juga dalam tata ruang untuk kegiatan perkebunan. Setelah itu juga harus ada surat berupa pernyataan dari Kades, dukungan dari Kades setempat ya, yang lokasinya akan dimohonkan HGU. Beda dengan hak lainnya. Kalau HGU ini pengukuran itu jadi output dari pengukuran peta bidang. Peta bidang itu jadi harus syarat-syaratnya harus dilengkapi. Kalau misalnya hak lain seperti HGB atau hak milik, kegiatan pengukuran dan permohonan itu terlebih dahulu sudah masuk permohonan baru dilakukan pengukuran. Kalau HGU dilakukan pengukuran terlebih dahulu, itu menjadi syarat untuk dimohonkannya HGU. Itu proses kelengkapan yang harus dilengkapi oleh calon penerima HGU. Selanjutnya mekanisme di dalam tentunya dimohonkan. Ada namanya setoran
ke atas sampai dengan 250 hektar itu kewenangan di Kanwil BPN provinsi. Selanjutnya di atas 250 hektar itu menjadi kewenangan kementerian. Setelah berkas permohonan masuk, kita teliti berkasnya, kita kaji, kita lihat kelengkapan berkasnya apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan tanah, namanya pemeriksaan tanah B. Yang biasa kita lakukan di Kanwil BPN Provinsi Jambi itu dengan melakukan sidang panitia dulu. Sidangnya. Ya, panitia B itu terdiri dari berbagai instansi. Ya, tentunya dari BPN sendiri ada beberapa bidang ya. Bidang yang mengurusi masalah pengukuran kita undang, sengketa kita undang, yang leading sektornya kita di bidang HAP, terus juga dari bidang penataan juga kita undang. Jadi diharapkan semua hal-hal yang terkait yang berpotensi masalah semoga bisa kita temukan di situ, sehingga kalau misalnya ada masalah tidak dapat dipertimbangkan HGU tersebut. Itu secara internal. Terus yang eksternal, instansi tentunya Dinas Perkebunan Provinsi, PUPR, SDM, kantor pertanahan setempat lokasi bidang tanah, terus Pemda setempat lokasi bidang tanah, kehutanan juga. Itu yang merupakan tim anggota panitia B. Dalam sidang pemeriksaan tanah B itu masing-masing memberikan statement dapat tidak ini dipertimbangkan proses HGU-nya sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya setelah pemeriksaan tanah dan hasil pertimbangan panitia B, proses dapat dilanjut dan kita melakukan pemeriksaan tanah di lapangan. Kita cek di lapangan apakah sesuai data yang disampaikan pada kita dengan existing lapangan. Sama-sama nanti semua tim panitia B atau yang mewakili tim panitia B melakukan penelitian di lapangan. Nah, setelah hasil observasi lapangan itu nanti kita ada lagi bertemuan lagi di lapangan. Hasil temuan itu disampaikan, misalnya dari kawasan kehutanan mengeluarkan statement, ini layak dipertimbangkan HGU karena tidak berada dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Nah, itu selanjutnya kalau sudah dipertimbangkan untuk dapat diberikan HGU-nya, proses lebih lanjut kita menetapkan SK sesuai kewenangan. Jadi yang kewenangan 250 hektar ke atas kita buatkan pengantar, kita sampaikan ke kementerian. Yang luasnya sampai dengan 250 hektar yang tadi ya dari 5 hektar dari 25 hektar ya sampai dengan 250 hektar itu menjadi kewenangan Kanwil. Itu kita menetapkan SK-nya di Kanwil Provinsi Jambi. Nah, selesailah untuk penetapan SK dari permohonan yang diajukan. Selanjutnya itu berkas asli SK itu kita sampaikan ke kantor pertanahan setempat untuk diterbitkan sertifikatnya. Ada konsekuensi sebelum diterbitkan sertifikat ada namanya BPHTB. BPHTB ya Pak? Ya, perolehan tanah atas bangunan. Jadi itu kewajiban karena mendapatkan hak baru. Nah, mereka harus membayar BPHTB. Dalam hal ini mungkin itu kewenangannya di Pemda. Jadi mereka menyetor itu ke Pemda dan hasil setornya disampaikan ke BPN setempat, kantor pertanahan setempat, barulah diterbitkan sertifikatnya. Begitulah kira-kira gambaran tentang masalah prosedural penerbitan HGU. Berarti selain prosesnya yang panjang juga melibatkan banyak pihak ya Pak ya? Iya, ini kenapa? Perlu kehati-hatian di sini. Artinya bukan semerta-merta, butuh proses yang panjang, penelitian yang panjang dan jeli, juga melibatkan stakeholder lainnya sesuai tupoksi mereka masing-masing. Supaya hasilnya juga akurat ya Pak ya? Karena seperti kita ketahui ya, banyak sekali kita dengar sekarang masalah konflik HGU. Padahal kita dalam prakteknya untuk memberikan HGU itu bukanlah gampang. Kita butuh
melihat dari berbagai aspek ya, sesuai ketentuan berlaku, sehingga diharapkan HGU ini pada saat terbit nanti tidak terjadi masalah. Ya, luar biasa ya Pak. Prosesnya yang begitu panjang. Baik Pak, karena tadi kita sudah membahas sedikit tentang syarat, ketentuan dan juga prosedur pembuatan hak guna usaha, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni mengapa begitu jauh perbedaan antara penerbitan izin usaha perkebunan dengan HGU Pak? Iya. Selisihnya agak, ya, timpang ya Pak ya. Timpang, oke. Mungkin saya akan mencoba menarik ini ke dalam ketentuan yang berlaku. Ya, kami juga sering melakukan koordinasi, berkolaborasi dengan perkebunan, itu sudah jadi masalah juga. Kenapa? IUP yang diterbitkan itu jumlahnya jauh lebih besar daripada HGU itu sendiri. Harapannya tentunya IUP yang diberikan juga seimbang lah dengan diterbitkannya HGU, karena izin usaha perkebunan merupakan salah satu syarat untuk diberikannya HGU. Ya, ini terjadi menurut saya begini. Saya kembali pada ketentuan yang berlaku. Baik pemirsa, selesailah sudah bincang-bincang kita sore hari ini dengan Kanwil BPN Provinsi Jambi dengan Bapak Abdul Ghani. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah hadir di BTV Jambi. Sama-sama.